Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, mahasiswi program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek yang sudah saya kerjakan, yang berjudul Analisis Manajemen Kursus pada aplikasi e-course Fastikom Unsik. Langsung saja. Apa itu kursus? Kursus merupakan proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi kursus ini masuk ke dalam bidang pendidikan yang bersifat non-formal. Nah, tujuan utama dari kursus yaitu untuk membiasakan atau memberikan kecakapan kepada peserta kursus supaya terampil dalam pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Masa pandemi COVID-19 yang berawal pada tahun 2020 memberi dampak besar bagi seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia. Besarnya pengaruh pandemi COVID pada bidang kursus, yaitu mengharuskan kegiatan kursus dilakukan secara online, jadi tanpa tatap muka dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, dari penjelasan di atas, maka kendali yang dialami pengajar atau instruktur dan peserta kursus yaitu susahnya bepergian keluar dalam keadaan pandemi COVID. Nah, masa sekarang banyak sarana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara online. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi itu juga sangat penting. Bagi pengajar, pemanfaatan tersebut yaitu dapat memberikan pelatihan khusus untuk peserta melalui online yang dapat diakses di perangkat apapun. Nah, dari penjelasan di atas, maka dibuatlah aplikasi kursus online atau disebut juga e-course yang bertujuan untuk memudahkan pengajar maupun murid untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran dan pelatihan secara online. Singkatnya, sistem dari e-course ini yaitu pengajar dapat mengupload atau mengupdate materi di mana saja, dan murid dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembatasan laporan e-course ini, yaitu menganalisis dan merancang sistem e-course Fastikom Unsik, kemudian memudahkan pengajar dalam memberikan materi atau kuis dan juga mengupdate-nya, kemudian memudahkan pengajar dalam mengetahui kemampuan murid. Selanjutnya ada manfaat aplikasi e-course ini. Yang pertama ada membantu para dosen untuk memberikan pelajaran atau pelatihan kursus secara online. Membantu para dosen dalam memberikan pembelajaran di luar jadwal kuliah, pengajar tidak perlu repot-repot keluar untuk berkumpul dengan peserta. Kemudian yang terakhir, memudahkan mengajar dalam memberi materi kapan saja dan di mana saja. Kemudian batasan dari pokok pembahasan laporan ini yaitu aplikasi dibuat untuk dosen dan mahasiswa Fastikom Unsik. Perancangan hanya fokus pada bagian pengajar atau instruktur. Hanya dosen atau pengajar yang dapat memberikan nilai kepada mahasiswanya. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengatasi ketidaksesuaian antara aplikasi yang dirancang dengan kebutuhan pengguna. Adapun kebutuhan sistem yang diperlukan yaitu menampilkan menu login untuk dosen, menampilkan menu setting akun atau ubah profil dan password, menampilkan beranda pada halaman e-course, menampilkan forum diskusi kelas, menampilkan data kehadiran mahasiswa, dan menampilkan menu upload materi atau bank soal. Yang kedua ada analisis proses. Yang pertama, dosen sudah terdaftar secara resmi sehingga dapat login sebagai instruktur. Dosen dapat mengubah dan memperbarui profil atau password sesuai kebutuhannya. Dosen mengupload RPS yang dapat diakses oleh siswa sebagai panduan siswa dalam mengikuti kelas kursus. Kemudian ketika kelas akan berlangsung, dosen mengupload materi berupa file atau link dan siswa dapat bertanya melalui kolom komentar yang disediakan. Setelah materi selesai, maka dosen mengupload bank soal atau kuis untuk menguji sampai mana pemahaman siswa tentang materi yang diberikan. Nilai akan otomatis keluar untuk soal berupa pilihan ganda. Namun, untuk soal berupa esai, maka dosen mengkoreksi sendiri secara manual. Kemudian, ketika hasil sudah keluar semua,
dosen dapat melihat dan mengunduh hasil keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Jadi spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini yaitu pada desktop minimal sistem operasi Windows 7. Kemudian untuk phone atau mobile itu minimal menggunakan OS Android atau macOS. Software pencariannya yaitu OS browser, Chrome, Mozilla, dan web. Kemudian analis kebutuhan perangkat keras. Pada PC minimal prosesor Intel Pentium 2, RAM 2 GB, hard disk 500 MB, memori 2 GB, kemudian sistem tipenya 32 bit, optical drive-nya DVD-RW, kemudian resolusinya minimal 1366 x 768. Kemudian pada mobile atau phone itu prosesor minimalnya Qualcomm, kemudian RAM-nya minimal 1 GB, memorinya juga 1 GB. Nah, untuk selanjutnya ada perancangan dan pemodelan sistem. Yang pertama ada use case. Use case merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan sistem. Ini bisa dilihat ya diagram use case. Sudah dijelaskan untuk prosesnya itu di analisis proses tadi. Nah, catatannya di sini ketika instruktur mengupload materi, maka siswa ketika membuka materi itu otomatis data siswa tersebut sudah masuk ke dalam presensi dan instruktur bisa mengunduh presensi tersebut. Untuk selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram digunakan sebagai penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama ada activity diagram login instruktur. Kemudian yang kedua ada activity diagram kelola akun instruktur. Selanjutnya ada activity diagram upload RPS. Kemudian activity diagram upload materi. Kemudian activity diagram unduh presensi. Setelah itu activity diagram upload soal. Dan activity diagram koreksi soal dan unduh presensi. Ini bisa dilihat di sini ya secara jelas. Dan untuk selanjutnya yaitu activity diagram logout instruktur. Untuk diagram selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Di sini bisa dilihat yang pertama ada sequence diagram untuk masuk ke aplikasi e-course. Kemudian yang kedua ada sequence diagram dalam mengelola akun. Kemudian selanjutnya sequence diagram untuk mengupload RPS. Sequence diagram untuk mengupload materi. Selanjutnya yaitu sequence diagram untuk mengunduh presensi. Dan di sini juga sequence diagram untuk mengupload soal. Kemudian sequence diagram dalam mengkoreksi soal dan mengunduh nilai. Terakhir yaitu sequence diagram untuk keluar dari aplikasi e-course ini. Nah, untuk selanjutnya ada perancangan database. Yang pertama yaitu class diagram. Bisa dilihat di sini karena kita itu berfokus pada instruktur, jadi di sini menjelaskan tentang instruktur, alur untuk instruktur. Kemudian selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya yaitu struktur tabel. Ada tabel course, instruktur, RPS, materi, presensi, kemudian tabel soal, tabel nilai, tabel student, dan tabel sertifikat. Terakhir yaitu kesimpulan dari laporan ini. Dengan adanya aplikasi e-course ini, mahasiswa dapat menambah wawasan di luar jadwal kuliah sesuai keinginan dan keterampilan masing-masing. Kemudian pengajar dapat dengan mudah memberi materi kepada mahasiswa melalui aplikasi ini hanya dengan mengupload materi. Kemudian mahasiswa dapat dengan mudah mengakses materi tanpa keterkaitan dengan waktu.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.